Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dikecam luas berbagai kalangan, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Gus Miftah akhirnya minta maaf karena melecehkan penjual es teh di Desa Banyusari, Magelang. Akibat truk hilang kendali, sopir truk terpental dari kabin lalu truk melaju tanpa sopir sehingga menabrak 2 rumah di Kabupaten Pati. Seorang warga di Kabupaten Sragen ditemukan tewas di pematang sawah akibat tersetrum kabel listrik jebakan tikus yang dipasang korban sendiri. Seorang warga ditemukan tewas di pematang sawah di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Diduga korban tewas tersetrum kabel listrik jebakan hama tikus yang dipasang korban sendiri. Warga bernama Winardi ditemukan tewas di pematang sawah miliknya di Desa Kalikobok, Kabupaten Sragen, Rabu pagi. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah korban yang tak jauh dari sawahnya. Keluarga tidak kuat menahan duka atas kepergian tragis Winardi. Tim Inafis Kepolisian Resor Sragen bersama Polsek Tanon yang melakukan identifikasi jasad dan olah TKP menemukan kabel listrik di pematang sawah korban. Kabel digunakan sebagai jebakan hama tikus. Diduga kuat korban tersetrum listrik dari kabel jebakan tikus yang dipasang korban sendiri. Ditemukan sudah tidak bernyawa, meninggal di pematang sawah yang jaraknya dari rumah sekitar 150. Kemudian korban bersama dengan saksi-saksi mengevakuasi, menolong korban dan dibawa pulang. Setelah ditanya untuk istrinya bahwa menerima atas kejadian tersebut dan tidak dilakukan otopsi. Pak, jebakan tikus sendiri ya? Ya betul, terkena jebakan tikus sendiri di sawahnya sendiri. Polisi mengimbau warga khususnya para petani agar tidak memasang jebakan tikus beraliran listrik karena berisiko bagi keselamatan baik pemilik sawah maupun orang lain. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kejaksaan Negeri Kota Salatiga memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan 26 perkara pidana umum. Puluhan barang bukti kejahatan ini dijejerkan Kejaksaan Negeri Kota Salatiga untuk dimusnahkan di Gedung Barang Bukti Joglo 3, Jalan Lingkar Salatiga. Barang yang dimusnahkan diantaranya terdiri dari narkoba, sabu, tembakau gorila, ganja, obat tanpa izin edar, pistol, ponsel, dan berbagai barang bukti kejahatan lainnya. Sejumlah narkoba dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara diblender, pistol soft gun dengan cara dipotong, dan ponsel dengan cara dihancurkan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan 26 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini terhadap barang buktinya. Barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini adalah ada sabu-sabu jumlah 5,5 gram, kemudian tembakau gorila 239,96 gram, ganja 7,14339 gram, kemudian bahan peledak atau mercon itu 5 kilo. Kemudian jadi informasi obat terlarang 74 butir dan teleton genggam itu ada 15, kemudian ada senjata tadi 1 buah. Pemusnahan barang bukti narkoba dan barang bukti lain dilakukan untuk mencegah dimanfaatkan oknum tertentu untuk dipakai kembali. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Harga berbagai jenis sayuran dan bawang di pasar tradisional di Kabupaten Banyumas mulai merangkak naik akibat cuaca buruk. Namun minyak goreng subsidi minyak kita malah hilang dari pasaran. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bawang dan sayur mayur di Pasar Manis Purwokerto Banyumas mulai naik. Harga bawang merah naik paling tinggi dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
Bawang putih juga tidak ketinggalan, naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis sayur mayur. Kenaikan harga tomat paling tinggi, dari biasanya Rp4 hingga Rp6.000, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan seperti tomat terjadi karena dampak cuaca buruk sehingga pasokan dari petani berkurang. Kondisi tomat juga tidak sebagus seperti biasanya karena terkena curah hujan tinggi. Gitu apa Bu tadi? Bawang merah? Bawang merah. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya sebulan lalu kan 20. Sekarang 38. Terus tomat? Tomatnya kemarin itu 6.000. Sekarang 12.000 sampai 15.000. Kalau bawang putih juga? Bawang putih ya mengalami kenaikan dari 35 sampai 40. Sebelumnya berapa Bu? 35. Di sisi lain, minyak goreng subsidi minyak kita langka di pasaran karena pasokan dari pengepul terlambat. Minyak kita kok nggak ada kenapa Pak? Karena dari stoknya udah nggak ada dari sananya, dan Minyak kitanya ini? minyak kitanya sekarang jadi mahal, jadi 17.000 1 liternya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya paling 14.000, 14.500, sekarang jadi naik 17.000. 17.000. Terus barangnya nggak ada? Barangnya sekarang nggak ada, susah. Kenaikan harga bahan pokok diperkirakan terus melambung mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mardianto melaporkan dari Banyumas. KPU Boyolali hampir merampungkan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten baik untuk Pilgub Jawa Tengah maupun Pilbub Boyolali. Selama proses rekapitulasi belum ditemukan kecurangan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Pilgub Jateng dan Pilbub Boyolali berlangsung selama 2 hari. Rapat dihadiri saksi paslon, perwakilan parpol dan dijaga ketat aparat kepolisian. Rekapitulasi hampir rampung, hanya tersisa 4 kecamatan yang perhitungannya rampung pada hari Rabu. Bawaslu Boyolali yang ikut memantau proses rekapitulasi mengapresiasi kerja KPU karena rekapitulasi berlangsung cepat. Melaksanakan rekapitulasi tanggal 3 sampai 4 hari ini sampai besok, jadi dilaksanakan selama 2 hari. Dan untuk hari ini kita sudah menyelesaikan 18 kecamatan dari 22 kecamatan di Boyolali. Ada kendala nggak Pak untuk proses ini Pak? Alhamdulillah hari ini tidak ada kendala. Rekapitulasi tingkat kabupaten dan sudah berjalan dengan sangat baik, lancar, tidak ada kendala, dan seluruh catatan kejadian yang kemarin sudah diselesaikan di tingkat kecamatan hari ini sudah juga sangat rapi, artinya sudah tidak menjadi catatan di tingkat kabupaten, dan kami mengapresiasi itu dan berjalan dengan relatif cepat. Dari 22 kecamatan sudah ada